selamat datang di channel Preservasi. Kita punya segmen baru nih, namanya Permen Preservasi Eksperimen. Pada hari ini kita akan bereksperimen untuk mengeringkan buku yang basah. Di sini ada saya, Indri sebagai konservator, dan halo, nama saya Imam Supangat. Ya, ada Pak Imam yang ahli dalam menangani buku yang terkena bencana banjir ya Pak ya? Betul. Saya punya pengalaman untuk memulihkan buku koleksi perpustakaan di Dinas Perpustakaan Garut yang terkena dampak banjir bandang waktu itu tahun 2016. Oke. Apa sih Pak dampak buku jika basah dan tidak segera ditangani? Ya, pertama yang harus diketahui adalah ketika buku terkena air, apalagi airnya berlumpur dan kotor, maka dia akan dapat merusak buku. Terlebih lagi ketika buku itu berhari-hari terendam, nanti akan dampak lanjutannya akan ada seperti jamuran dan kerusakannya pasti akan lebih buruk lagi. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung ke eksperimennya. Nah, yang pertama kita akan siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini ada buku yang akan kita gunakan eksperimen. Nanti ada dua metode yang akan kita gunakan. Lalu ada paper towel, atau misalkan tidak ada dapat menggunakan alternatif tisu. Kemudian bak yang berisi air sebagai nanti simulasi buku yang terkena banjir atau terendam air. Lalu ada karton untuk sebagai alas pelapis. Lalu ada pemberat, dan yang terakhir ada kipas angin. Oke, di sini kan kita ada dua metode ya Pak yang akan kita gunakan untuk eksperimen ini. Boleh dijelaskan Pak, apa perbedaan metode yang akan kita gunakan nanti? Ya, jadi kedua buku nih dengan jumlah kertas dan judul yang sama, materialnya juga sama. Kita rendam dulu dengan durasi waktu yang sama pula, gitu ya. Lalu kemudian nanti kita bandingkan dengan dua metode pengeringan. Satu metode pengeringan adalah dengan menggunakan alat bantu kipas, jadi kita memindahkan udara lembabnya kita pindahkan. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan proses penyerapan. Jadi kita menggunakan paper towel ini sebagai penyerap air yang berlebih ada di buku. Tapi kedua-duanya setelah proses perendaman kita akan serap agar tidak ada kadar air yang berlebih. Ya. Oke. Cukup dipahami Pak? Paham. Oke, gimana, penasaran? Kira-kira metode mana nih yang paling efektif dan mungkin paling cepat untuk mengeringkan buku yang terkena banjir atau terendam air? Oke, kita akan menandai dulu di dalam bukunya untuk membedakan metode 1 dan metode 2. Metode 1 berarti menggunakan metode Kipas, pengeringan dengan kipas. Dan metode 2 menggunakan paper towel saja tanpa dikeringkan dengan menggunakan kipas. Boleh diberi tanda dulu Pak? Baik, kita taruh di pojok kanan atas ya. A. Dan yang metode 2 kita tandai dengan B. Boleh ditunjukkan Pak ke kamera? Ya. Oke. Sekarang kita ke step yang pertama untuk mensimulasikan buku ini terendam air. Jadi memang nanti kita proses perendaman menggunakan waktu sampai dia mengering ya Mbak. Jadi kita samakan durasinya. Lalu kemudian dalam proses pengeringan ini nanti kita akan mencatat perbandingan, misalkan lama pengeringan, beda mana yang lebih cepat atau mana yang lebih lama, lalu kemudian hasil dari pengeringan mana yang terbaik. Oke, kita mulai ya Pak ya. Yap. Baik, ini adalah buku yang tadi sudah sebagai simulasi untuk direndam dengan air ya. Nah, kemudian kita angkat ke sini. Oke, tahap selanjutnya yaitu apa Pak? Kita lakukan proses pengurangan kadar air dari koleksi dengan cara diabsorb atau diserap dengan paper towel. Oke, nah kalau misalkan teman-teman nggak punya paper towel gimana Pak? Itu bisa digantikan dengan tisu biasa yang ada di rumah. Gitu. Oke, itu bisa ya? Bisa. Cuma memang hasil serapannya tentu tidak akan maksimal seperti paper towel. Ini kita lakukan seluruh permukaannya kita kenakan tisu, lalu secara pelan atau perlahan, gently kita tekan biar air yang berlebih itu terserap di tisu.
ini apakah harus di setiap halaman Pak atau di halaman-halaman tertentu? Ya, biasanya kita akan melakukan penyisipan tisu di beberapa halaman. Jadi tidak satu halaman satu, tetapi nanti kita akan coba secara perlahan. Jadi secukupnya saja, di mana dia bisa terbuka, lalu sisipkan tisunya ke dalam. Jadi tidak dengan pemaksaan karena nanti takutnya robek. Jadi secukupnya saja. Misalkan ini kita bisa langsung masukkan tisunya, jangan terlalu dalam, nanti takut merusak ke ujung buku. Ini. Nah, ini kan dia akhirnya punya kapasitas kan untuk menyerap air. Nah, itu apakah harus dilakukan pergantian tisu, Pak? Ya, dia ada kadar jenuhnya di mana dia sudah melewati batas, jadi sudah menyerap secara maksimal, maka kita harus ganti secara berkala. Oke. Berarti ini kita ganti ya dengan tisu yang baru. Nah, Pak, ini kan misalkan kita sedang untuk merestorasi buku-buku yang dengan jumlah banyak. Nah, bisa nggak Pak ini tisunya kita gunakan berulang gitu? Bisa untuk kondisi yang bersih, artinya dia tidak meninggalkan kotoran atau noda di tisu yang sebagai penyerap ini. Nanti bisa dimanfaatkan ulang ya? Ya, tapi kalau misalkan terdampak banjir yang dimana ada lumpur di situ, tentu kita harus hanya gunakan bahan yang sekali pakai. Baik, tadi tisunya sudah diganti secara berkala ya Pak ya? Betul, ketika sudah kelewat jenuh, basah semua tisu, kita ganti dengan yang kering. Kita lakukan beberapa kali penggantian tisu. Oke, tadi saya ganti sebanyak 3 kali. Oke. Ya. Sekarang langsung ke tahap selanjutnya ya Pak ya? Ini merupakan yang tahap pengeringan menggunakan kipas. Oke, dan ini hanya menggunakan paper towel dan juga pressing. Oke, sekarang ke metode yang pertama dulu. Kipas. Jadi bukunya kita angkat, lalu kemudian kita dirikan di depan kipas. Kita posisikan dia, jaraknya juga jangan terlalu dekat. Ini gunakan kecepatan yang terendah. Kemudian kita lakukan pengeringan sampai bukunya benar-benar kering. Baik, untuk tahap yang selanjutnya ya Pak ya, berarti ke buku yang kedua dengan metode hanya dikeringkan dengan tisu, paper towel dan kemudian di pressing. Ya. Nih. Jadi dalam kondisi masih basah, lembab gitu ya, tapi sudah dilapisi oleh paper towel, kita lakukan pressing atau penekanan. Boleh minta tisu satu lagi Pak? Kasih. Kemudian diberi alas ya Pak ya? Betul, atas dan bawah kita berikan penampang lah untuk melindungi dari mesin press. Ini dapat diganti dengan apa Pak? Oh, teman-teman di rumah? Ya, bisa diganti dengan bahan karton yang tebal atau bisa juga dengan papan, jadi tidak langsung terkena oleh pemberat. Oke. Kemudian dimasukkan ya Pak? Ya. Ke alat pressing. Betul. Oke. Pastikan dia tepat di tengah. Oke, sudah kita lakukan penekanan. Oke, selanjutnya kita akan tunggu setelah buku ini di pressing ya Pak ya. Betul. Dan kita akan pantau secara berkala. Ya, bisa dilakukan pemantauan sejam sekali atau 2 jam sekali, sehingga ketika tisu sudah jenuh basah, kita lakukan penggantian dengan tisu yang kering. Oke. Dan itu terus dilakukan sampai buku itu benar-benar kering. Oke. Dan untuk buku yang pertama yang dikeringkan dengan kipas, nantinya setelah kering kita lakukan pengepresan juga. Jadi setelah dia benar-benar kering melalui metode kipas atau dianginkan, kita pengepresan juga, lalu kemudian nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan tunggu di kemudian hari dan kita akan bandingkan hasilnya ya Pak ya. Kira-kira mana nih yang lebih efektif dan hasilnya yang lebih baik. Ya, betul. Hai, oke teman-teman, Pak Imam, setelah beberapa hari kita akan nanti melihat gimana hasilnya dari buku yang sudah kita lakukan eksperimen kemarin. Nah, untuk yang metode A
itu adalah yang dikeringkan dengan menggunakan kipas. Betul. Nah, ini dia sudah di-press selama 3 hari semenjak dia kering gitu. Nah, setelah itu yang satunya yang metode B yaitu tanpa dikeringkan dengan kipas. Nah, setelah ini kita akan lihat, Pak, kira-kira gimana nih hasilnya? Gimana ya hasilnya? Gimana nih hasilnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi ini udah dilihat ya teman-teman, hasil setelah di pressing antara yang metode A yaitu dengan kipas dan metode B Tanpa yang kipas. tanpa kipas. Nah, ini bisa dilihat teman-teman untuk yang metode yang B yang Mungkin tanpa sebelum kipas. dijelaskan, Oh ya. Mbak Indri bisa menjelasin nih. Oke. Selama menunggu press selama 6 hari ini Betul. diapakan saja? Oh ya, jadi selama 6 hari proses pressing, jadi saya secara rutin setiap hari itu mengganti tisunya, Pak. Karena kan Iya. dia kan semakin lama kan dia semakin jenuh kan menyerap Hmm, airnya. Nah, ini jadi harus diganti secara berkala, Pak. Dan setelah 6 hari pun ternyata dia masih prosesnya lembab. iya, keringnya belum maksimal gitu ya. Betul. Kalau kita lihat. Nih, Oke. jadi masih lembab. Sementara untuk yang Dengan kipas? dengan kipas metode A, dia udah kering dengan sempurna dan sudah di pressing. Namun ini ya, Pak. Ya, agak bergelombang bisa dilihat di sini. Jadi kalau dilihat nih, kita bandingkan nih ya secara penampilan fisik. Kalau dari segi kerapihan, maka bisa dilihat mana yang lebih rapi. Maka ini akan yang proses tanpa kipas nih lebih lurus, lebih rapi. Hanya Sementara saja ini bergelombang ya, Pak. ya, hanya saja memang prosesnya lebih lama. Lebih dari 6 hari ini masih kategori basah, masih lembab. Masih lembab. Gitu. Tetapi sebelahnya lagi sudah kering ya. Tapi memang agak bergelombang di bagian ini. Jadi kalau dari segi waktu ini lebih baik. Lebih cepat. Ya. Tapi kalau dari segi tampilan fisik Ini lebih rapi ya, Betul. gitu. Begitu. Nah, jadi- jadi gimana, Pak? Ya. Untuk kesimpulannya teman-teman untuk Kalau- memilih metodenya gitu. Gimana, Pak? ini sekali lagi tergantung kebutuhan teman-teman di rumah atau Oke. di instansinya masing-masing. Ingin proses yang cepat, mungkin mereka menghadapi koleksi yang lebih dari satu, bisa jadi kan. Oke. Lalu kemudian dengan target kerja yang banyak, jadi koleksinya harus kering dengan waktu cepat. Nah, mungkin ini bisa jadi pilihan dengan kipas. Tapi kalau misalkan koleksi pribadi dan waktunya santai, ini bisa jadi pilihan. Cuma memang harus butuh kesabaran. Seperti itu. Mungkin Dan- juga perlu saya ingatkan lagi, mohon maaf. Ya, ya, Pak. Ini jadi untuk ini kita praktik membandingkan untuk yang basah saja. Oke. Belum dengan kalau ada lumpur karena banjir gitu Oke, ya. Dan lumpur. juga belum dengan jika kuantitas bukunya banyak. Misalkan satu perpustakaan kena basah gitu ya. Itu bagaimana? Nah, nanti kalau memang ada waktu bikin Ya. tutorial lagi. Oke. Gitu ya. Mau teman-teman kalau misalkan nanti ada tutorial tentang membersihkan buku yang terkena Lumpur. bencana lumpur gitu ya, banjir yang ada lumpurnya gitu ya, Pak ya. Jika teman-teman menemukan bukunya basah, lalu kemudian mungkin tidak ada waktu untuk langsung mengerjakan, Ya. saran saya itu bisa disimpan dulu dalam freezer. Jadi kalau misalkan ada kulkas, ada pendingin, bisa bukunya dimasukkan ke dalam suatu kantong plastik gitu ya, yang transparan, lalu kemudian masukkan ke dalam freezer. Nanti jika memang sudah ada waktu bisa langsung dikerjakan seperti proses yang di awal tadi. Oke. Di proses pengeringan Bloating. pengurangan kadar airnya, betul, bloating, lalu kemudian dikering, entah dikering anginkan ataupun dikeringkan dengan tisu. Kemudian setelah itu di pressing. Ya, Oke. betul sekali. Oke, jadi begitu teman-teman terkait eksperimen untuk mengeringkan buku basah dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode yang pertama dengan menggunakan kipas sehingga dia kering lebih cepat, atau metode yang kedua yaitu tanpa kipas dan langsung di pressing seperti itu. Nah, nanti tergantung teman-teman mau menggunakan metode yang mana sesuai dengan kebutuhan dan kuantitas dari buku yang akan dikeringkan seperti itu. Ya. Terima kasih ya Pak Imam sudah Sama-sama. membantu jalannya eksperimen kali ini Iya. gitu ya. Kemudian apabila teman-teman ada request terkait nanti next eksperimen, boleh tulis di kolom komentar. Ataupun ada permasalahan mengenai perawatan buku ataupun koleksi perpustakaan lainnya, silakan kirim requestnya ke kami. Oke, tulis ya teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.